Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. CHAPTR 56. Fauzan menggandeng tangan Neta hingga sampai di depan kamar yang sudah disiapkan. Kamar yang berbeda dari yang pernah sang ibu tempatkan. Tapi mungkin tak akan ada salahnya jika seorang anak mengharapkan kedua orang tuanya untuk rujuk, bukan? Ini kamar mama. Mama sekarang masuk dan istirahat ya. Perjalanan dari Surabaya ke Jakarta cukup panjang. Nanti malam baru kita ngobrol-ngobrol lagi ya, ucap Fauzan mengantarkan Neta hingga ke dalam kamar. Ya udah mama istirahat dulu ya. Kamu juga jangan lupa istirahat, timpal Neta sambil menutup pintu kamarnya. Setelah Neta masuk kamarnya, senja menghampiri Fauzan dengan wajah yang pucat pasi. Wanita itu benar-benar merasakan begitu keletihan di seluruh tubuhnya. Fauzan, aku masuk kamar duluan ya. Perutku mual banget nih, aku pengen tidur dulu, ucap senja pamit. Kamu mual-mual lagi? Kamu pasti kecapean ya, aku panggilin dokter ya sekarang ya, mau ya? Tanya Fauzan menawarkan. Gak usah, kamu anterin Agnes ke kamarnya aja. Aku cuma butuh istirahat aja kok, beneran deh aku serius, jawab senja tersenyum. Ya udah kalau ada apa-apa atau kamu ngerasa tubuh kamu makin gak enak, langsung kabarin aku ya, seru Fauzan mengusap pipi sang istri. Iya pasti. Ya udah aku ke kamar dulu. Fauzan menatap punggung sang istri dengan lirik. Memang sejatinya seorang suami tak akan pernah tahu bagaimana sulitnya tubuh seorang istri ketika ada nyawa baru di dalam tubuhnya. Tapi setidaknya memberikan sedikit perhatian dan pengertian akan kemauan istri, itu sudah lebih dari cukup. Setelah melihat sang istri masuk ke dalam kamarnya, Fauzan pun beralih pada sang adik yang masih menatap pada objek yang sama. Adik, masih ingat kamarmu kan? Gak usah aku antar ke kamarmu kan? Tanya Fauzan kembali jahil pada sang adik yang tengah menatapnya. Mana aku gak tahu kamarku yang mana, keluh Agnes berpura-pura. Hei adik, belum ada 1 abad yang lalu kamu tinggal di rumah ini, masa lupa? Masih kamar yang sama kok, seru Fauzan memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Aduh, aku mendadak lupa, pusing gitu, kan abis koma, kalau abis koma kan suka pusing gitu duh, ejek Agnes mendramatisir. Lebay amat. Kamu itu cuma abis koma, bukan abis amnesia ataupun gegar otak. Gak usah memelas gitu. Aku bukan orang yang gampang kasihan sama orang, seru Fauzan sedikit garang. Masa? Tapi kan aku udah berhari-hari terlelap di dalam tidurku yang amat nyaman dengan ditemani para pangeran tampan dan rupawan. Kak, ejek Agnes hiperbola. Bisa gak usah begitu gak? Tanya Fauzan sambil menatap tajam sang adik. Iya, aku jadi anak baik nih.
Belum sempat melangkahkan kakinya menuju kamarnya, Agnes kembali menggoda sang kakak dengan berpura-pura pusing dan ingin jatuh pingsan. Respon Fauzan, tentu saja panik bukan kepalang. Aduh kak, aduh, kepalaku tiba-tiba pusing, sakit banget kepalaku, keluh Agnes memegangi kepalanya. Agnes, kamu kenapa? Kepalamu pusing lagi? Aku panggilin dokter ya, seru Fauzan sambil menopang punggung Agnes. Sang adik pun tertawa geli saat melihat respon sang kakak yang begitu khawatir. Seorang Fauzan Arsyadinata yang selama ini ia kenal begitu tegas dan otoriter, ternyata memiliki sifat khawatir yang berlebih juga terhadap keluarganya. Tapi, bukannya memang harusnya seperti itu. Agnes sudah menganggap Fauzan sebagai pengecualian untuk itu. Tapi sekarang opininya sudah berubah dengan begitu drastis. Tuan otoriter bisa khawatir juga ya, geli Agnes. Semenjak Agnes mengetahui bahwa menggoda kakaknya adalah hal yang paling menyenangkan untuknya saat ini, ia tak segan-segan untuk selalu melontarkan kata-kata manja pada sang kakak. Eloh, mending kamu jadi artis aja deh, keren tuh akting kamu, kali aja kamu artis terkenal, seru Fauzan merangkul sang adik menuju kamarnya. Mana bisa sih, aku mah gak bisa akting nangis, seru Agnes. Merendah aja kamu tuh, ucap Fauzan sambil menunjukkan posisi kamar Agnes. Ini kamarmu, kamar aku dan Senja ada di sana, masih yang lama, jangan pura-pura lupa lagi. Awas aja kalau lupa lagi. Agnes menorehkan senyuman sarkastik pada sang kakak. Rasanya ia tak pernah sebahagia itu. Akhirnya kini ia merasakan juga bagaimana rasanya memiliki kakak laki-laki. Ia bawel, makasih ya udah dianterin, kakak. Ya udah sana balik ke kamar. Kayaknya Senja butuh belayan deh hehe, ucap Agnes sambil menutup pintu kamar. Tapi apa respon Fauzan? Ia hanya terdiam. Teringat akan sesuatu yang sangat penting dan mungkin sering terabaikan. Ia pun menahan Agnes untuk menutup pintu kamarnya. Nes, tunggu deh, seru Fauzan menahan pintu yang akan tertutup. Apalagi? Tanya Agnes terheran-heran. Fauzan memaksa masuk ke dalam kamar Agnes. Ia rasa sudah seharusnya ia melakukan hal yang sudah ia rencanakan sejak dulu. Tapi sayangnya setiap masalah yang datang seakan selalu berusaha mencegahnya. Kenapa sih kak, kok malah di kamar berduaan? Seru Agnes kesal. Kakak butuh bantuan kamu, ucap Fauzan serius. Oke, tentang apa? Tanya Agnes serius. Kamu tahu kan, kamu lihat sendiri kan kalau Senja tuh akhir-akhir ini jadi sering banget melamun. Dia jadi gampang melamun gitu. Aku jarang banget ngeliat Senja yang kayak gini. Kenapa ya, Nes? Kamu kan sahabatan sama dia udah lama. Pasti tahu dong karakter dia kayak gimana. Biasanya Senja kalau kayak gitu berarti lagi ada masalah, ucap Agnes menerka-nerka. Ya adik, siapapun juga orang manapun kalau lagi ada masalah emang suka dia melamun kali, seru Fauzan tak percaya. Iya juga sih, mungkin kakak ngomong yang galak-galak kali sama dia. Ingat loh kak, wanita itu makhluk perasa loh, kalau kakak ngomong satu kata aja yang nyakitin dia. Dia pasti bakal keingetan terus. Apalagi kan Senja lagi hamil muda, pasti hormonnya lagi gak stabil banget. Jadi gampang marah, gampang sedih. Kakak baik-baik aja kok sama dia.
Rasanya Fauzan masih tak ingin memberitahu sang adik bahwa Aksa pernah mencoba mencelakakannya. Ia tak ingin kedamaian yang sudah terlanjur terukir akan sirna dengan sekejap. Terus apa dong? Tanya Agnes menopang dagunya. Iya gak tahu, makanya kakak tanya sama kamu. Kalau kamu malah tanya balik ke kakak terus, kakak harus tanya ke siapa lagi dong? Tanya Fauzan kesal. Wahai kakakku tersayang, kalau jadi suami itu tugasnya bukan cuma nafkahin lahir batin doang, tapi juga harus selalu tahu tentang keadaan istri, tentang masalah yang dihadapi istri dan apapun yang dirasakan oleh istri, seru Agnes mengingatkan. Iya sih, aku selama ini sering ada kerjaan keluar kota dan keluar negeri. Tapi kan aku juga tetap sapa dia, aku gak lupain dia, sanggah Fauzan membela diri. Kasih perhatian gak, tahu gak sedikit perhatian dari seorang suami itu bikin mood istri jadi luar biasa loh kak, seru Agnes memperingatkan. Justru itu kakak pengen bikin kejutan buat dia. Kakak pengen sekedar mengembalikan senyumannya dia gitu loh. Dan kakak butuh bantuan kamu, Nes, seru Fauzan yakin. Oke, caranya, apa yang kira-kira bisa aku lakukan untuk bantu kakak? Kalau aku bisa bantu, aku pasti bantu kakak kok. Kakak tenang aja, tanya Agnes penasaran. Kamu kan kenal Senja udah lama banget kan tuh. Nah menurut kamu kira-kira Senja suka jenis kejutan yang seperti apa? Tanya Fauzan kembali. Apa ya? Emang kakak mau ngasih kejutan apa sih? Kakak tuh ada ide apa untuk Senja? Mendingan kakak kasih tahu aku dulu, nanti baru aku pikir-pikir. Apa bakalan disukai Senja atau gak? Ucap Agnes tak mau kalah. Kakak ada 2 ide buat kasih kejutan ke Senja. Yang pertama kakak pengen temanya romantis gitu. Kakak bakal siapin candlelight dinner gitu. Dan yang kedua kakak pengen pakai billboard, nanti ditampilkan foto dan video tentang Senja biar sedikit romantis gitu. Idih, sejak kapan seorang Fauzan Arsyadinata bisa jadi orang yang romantis kayak gitu? Kaget Agnes tak percaya. Emangnya gak boleh? Katamu kalau jadi suami itu gak boleh cuek, gak boleh galak-galak sama istri, harus romantis. Sekarang aku begini malah diejek, ucap Fauzan menaikkan sebelah alisnya. Sedangkan apa respon Agnes? Wanita itu hanya sesekali mengerutkan dahinya. Ia begitu heran dengan karakter sang kakak yang selama ini begitu cuek dalam segala hal, tapi sekarang malah berubah drastis. Ah kamu mah kali-kali gitu nyenengin istri. Kamu mah kalau kakaknya berubah jadi orang yang lebih baik lagi tuh didukung, ini malah diledek mulu, seru Fauzan menatap tajam sang adik. Iya galak amat sih. Ya udah, jadi tugasku apa nih? Pokoknya aku akan bantu kakakku satu-satunya ini untuk menjadi pribadi yang lebih romantis lagi pada istrinya. Timpal Agnes mengurungkan ejekannya. Menurut kamu, lebih baik kakak pilih kejutan yang pertama atau yang kedua, yang bisa membuat Senja seneng gitu? Kira-kira gimana? Tanya Fauzan menggebu. Dua-duanya aja. Kenapa gak kan? Biar lebih menyentuh dan pastinya gak akan terlupakan sama istri kakak. Fauzan terdiam memikirkan tentang konsep kejutan yang ia sebutkan tadi. Bagaimana jika keduanya digabungkan? Apakah akan terlihat begitu mengesankan? Bentar deh, kenapa harus pakai billboard ya? Basement rumah kakak ini bukannya ada ruang teater mini ya?
Kenapa pakai sewa billboard, kan kakak bisa pakai teater mini itu buat bikin film pendek tentang perjalanan kisah cinta kakak sama Senja, tanya Agnes menyarankan. Teater mini? Ya, semenjak Agnes berada di rumah itu saat menemani Senja, Agnes memang sengaja pernah berkeliling rumah itu. Selain untuk mengisi waktu luangnya, juga karena untuk menjawab rasa penasarannya. Iya sih, tapi kakak tuh maunya beda, kakak pengen Senja terkesan sama kakak. Kalau cuma bikin film pendek terus ditayangin di teater pribadi, itu sih biasa banget, monoton. Gak ada perjuangannya. Duh ribet ya Sultan kalau lagi pengen sesuatu. Bayar billboard aja udah malpak. Apa respon Fauzan? Ia hanya melirik dengan begitu sinis dan tajam ke arah sang adik. Soal harga, kenapa kebahagiaan harus terbentur dengan harga? Untuk apa kerja keras mengumpulkan segala harta yang selama ini ia dapatkan? Jika untuk menyenangkan hati seorang wanita yang ia cintai saja tidak bisa. Iya, gak usah kayak gitu ngeliatinnya. Sekarang apa yang bisa bantu? Nih aku bantuin nih, biar kakak gak sinis lagi sama aku, ucap Agnes memutarkan matanya jengah. Nah gitu dong, tugas kamu sekarang adalah mengumpulkan foto-foto atau video apa gitu yang menarik. Setelah itu kakak mau foto itu dikombinasi sama foto pernikahan kakak, lalu ditampilkan ke billboard. Gimana, bisa kan kamu? Tanya Fauzan meyakinkan. Nanti coba aku lihat dulu ya, kayaknya sih foto-foto Senja waktu zaman kuliah masih ada. Nanti aku kumpulin deh terus aku kasih ke kakak soft copy-nya ya, ucap Agnes melipat tangannya di dada. Nanti kalau kamu udah kumpuli semuanya, langsung kamu email ke kakak ya, seru Fauzan memerintah. Ngapain pakai email sih? Kenapa gak ngirim lewat WhatsApp aja? Lebih mudah dan efisien, ucap Agnes menyarankan. Gak bisa dong. Kalau Senja lihat notifikasi WhatsApp di handphone kakak itu pesan foto dari kamu, apalagi jumlahnya banyak, coba Senja akan nanya apa ke kakak, pasti akan ada masalah yang baru, Nes. Iya juga ya, ya udah pakai email aja deh, nanti secepatnya aku kirim apa yang kakak minta tadi ke email kakak ya, ucap Agnes mengalah. Terima kasih adik, seru Fauzan sambil mengacak-ngacak rambut sang adik. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.